Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa yang mungkin menyaksikan lewat media online, baik lewat akun IG maupun akun YouTube dan Facebook, dimanapun Anda semua berada. Dan alhamdulillah pada sore menjelang maghrib ini, setelah kita semua melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah, kita duduk bersama di sini dalam rangka mendars, dalam rangka belajar ngaji, tetapi bukan sekedar tilawah. Kita kepingin misalnya mendapatkan lebih jauh makna dari tilawah yang selama ini mungkin sudah kita lakukan, terutama kaitannya dengan surat Al-Infitar. Dan surat ini Pak Haji masuk dalam kategori surat pendek, Qisar As-Suwar. Ini masuk dalam kategori surat pendek. Tapi walaupun dia surat pendek, Al-Infitar ini dia termasuk surat yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca. Sekali waktu ada sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah ngimam bersama jamaah di masjidnya pada waktu itu. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal ini ngimamnya itu ayat yang dipakai itu agak panjang, sehingga akhirnya ada satu di antara jamaah itu keluar dari jamaah. Maksudnya dia akhirnya awalnya dia takbiratul ihramnya ikut imam, tapi akhirnya balik dulu, salamnya duluan. Dia ini kalau dalam teori fikih namanya mufarrik. Dia memisahkan diri dari niat awal ikut imam, akhirnya dia memisahkan diri untuk selesai duluan. Setelah salam kanan salam kiri pulanglah sahabat Nabi ini. Lalu kemudian diceritakanlah akhirnya oleh sebagian jamaah kepada Mu'adz bin Jabal yang pada waktu itu jadi imam. Kata sahabat ini, tadi ada yang balik dulu. Dulu dia balik sebelum salam kanan salam kiri. Terus kata Mu'adz bin Jabal, itu yang balik dulu tuh orang tidak bagus katanya. Nah akhirnya sampailah ucapan Mu'adz bin Jabal ini dengan sahabat yang balik dulu tadi. Karena diomongi tidak bagus, akhirnya diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, tadi kami sholat, imamnya sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, bacaannya agak panjang dan kami punya hajat lain, akhirnya kami duluan pulang. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini di dalam riwayat Imam An-Nasai, kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, afattanun anta, wahai Mu'adz, apakah kamu sudi menjadi pemicu fitnah, pemicu keributan di tengah masyarakat, lantaran semayang yang Anda lakukan itu kepanjangan versi masyarakat. Afattanun anta ya Mu'adz.
Kemudian kata Rasulullah SAW, Aina anta, wahai Muaz, kira-kira ngapo tidak baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, ngapo tidak baca Wadduha, dan ngapo tidak baca Idzas Samaun Fatarat. Ini rekomendasi Rasul SAW. Ngapo tidak baca ayat-ayat yang model-model cak itu, yang pendek-pendek cak itu, di hadapan masyarakat yang memang kebanyakannya awam, yang memang kemungkinan besar mereka juga punya hajat lain selain masjid. Nah, ini mengawali dari muqaddimah surat Al-Infitar, dan itu hadis ini biasanya oleh ulama-ulama tafsir akan dicuplikan, akan disebutkan di muqaddimah surat Al-Infitar ini sebelum akhirnya mereka masuk dalam pendalaman surat Al-Infitar. Jadi surat Al-Infitar ini adalah surat yang salah satunya direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk para imam dibaca di hadapan makmum. Selain karena pendeknya, juga karena makna yang terkandung di dalamnya. Nah, surat ini Pak Haji, dia diturunkan di Mekah. Dia Makkiyah namanya. Dan umumnya surat-surat Makkiyah itu isinya itu bukan seputar hukum, bukan seputar muamalah, bukan. Tapi surat-surat Makkiyah ini umumnya isinya adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kepada hari akhir, tentang surga, tentang neraka, dan semua hal yang kaitannya dengan keimanan. Itu umumnya tema besar dari surat Makkiyah. Hal-hal yang gaib jadi Ustaz. Hal yang gaib kaitannya dengan keimanan. Nah, kalau kita buka Al-Qur'an dari 114 surat Al-Qur'an, itu kira-kira lebih dan kurang lah ya, 80-annya itu adalah surat Makkiyah. Jadi kalau kita bagi dua Al-Qur'an itu, lebih banyak ayat yang berbicara tentang keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada pembalasan, kepada surga, kepada neraka, itu lebih dominan ternyata. Barulah nanti surat-surat Madaniyah yang sedikit sekali jumlahnya jika dibandingkan dengan surat Makkiyah. Ini pondasi-pondasi. Dan memang Nabi sendiri saat menjadi nabi itu lebih banyak tinggal di Mekah daripada tinggal di Madinah. Nabi menjadi nabi 13 tahun di Mekah. Cuma 10 tahun di Madinah. Dan 13 tahun pertama di Mekah ini Nabi itu kalau ngomong, baik sabda beliau maupun firman Allah yang turun, itu kisarannya perkaranya perkara gaib. Perkara menyadarkan diri, perkara diajak berpikir, perkara tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan seterusnya. Makanya nanti di 10 tahun yang terakhir, karena keimanan para sahabat itu sudah mantap, itu gampang untuk mengarahkan kemana tujuan. Itu gampang. Kalau motif keimanannya sudah ada, maka untuk bermuamalah yang bagus itu akan lebih gampang. Dasarnya keimanan dulu jadi Ustaz ya. Jadi memang dasarnya keimanan. Dan Al-Infitar ini adalah bagian akhir dari kehidupan yang bakal kita alami. Jadi kalau sekarang ini orang kalau berbicara visi dan misi, selalu start from the end, selalu dimulai dengan akhir kita tuh nak ngapo. Misalnya masjid ini berdiri, sebelum masjid ini dibangun, konsep akhirnya sudah ada. Goal ya. Goalnya sudah ada. Barulah kemudian kita berbicara langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Tapi gambaran tentang akhir itu sudah jelas. Nah, surat Al-Infitar ini salah satu surat yang memberikan motivasi kepada kita bahwa visi hidup kita itu adalah visi akhirat. Di sana ada surga, di sana ada neraka. Di bagian akhir dari surat Al-Infitar ini ada dua kelompok. Ada innal abrara lafi naim. Ada orang-orang yang baik yang akan ujungnya dia ke surga. Ada orang-orang yang buruk yang nanti ujungnya neraka.
Ini ujungnya. Nah, sebelum sampai ke surga, sebelum sampai ke neraka, memang ada fase-fase. Ada fase-fasenya. Nah, secara umum kita baca, mungkin nanti saya akan berhenti di beberapa part yang menurut saya paling penting di dalam surah Al-Infitor ini. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'un fatarat. Apabila langit itu terbelah. Ini huru-hara hari kiamat. Dahsyat gitu. Dahsyatnya hari Dahsyat, kiamat. ya, Ustaz, ya. Imam Ibnu Katsir itu beliau juga sudah nulis sebuah buku dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. The searching aja. Judulnya adalah Huru-hara Hari Kiamat. Mulai dari muqaddimah hari kiamat sampai akhirnya hanya hari kiamat. Beda dengan huru-hara di dunia ini. Beda. Beda ya Ustaz. Beda. Idzas samaa'un fatarat. Saat langit terbelah. Kita lanjut. Jadi langit itu ada Ustaz. Kalau menurut ilmu fisika itu cuma batas pandangan mata aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Al-Qur'an menggambarkan di antara prosesi hari kiamat itu salah satunya adalah langit itu bakal hancur. Idzas samaa'un fatarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Jadi bumi hancur, semua bintang-bintang hancur, planet-planet hancur. Di semua galaksi ya. Galaksi. Kan kita banyak galaksinya itu. Ada ribuan galaksi. Kita melihat gempa bumi saja panik kita. Dulu 2012 saat saya safari Ramadan ke Padang, di bulan Ramadan seperti ini. Itu rumah itu goyang begitu. Gempa bumi. Itu paniknya. Dan sebelum 2012, cerita dari teman-teman di Padang itu, pada waktu ada kejadian yang lebih besar dari gempa bumi itu, kata mereka tanah itu bergelombang. Masya Allah, subhanallah. Itu tanah itu bergelombang. Jadi jangankan kita melihat bintang-bintang berjatuhan, kita melihat gempa bumi saja, Panik. itu paniknya luar biasa. Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila laut maupun sungai itu meluap, sehingga sungai-sungai yang banyak itu jadi satu nanti, meluap, naik ke atas semua. Jadi ragam sungai itu nanti meluap semua airnya, kemudian airnya itu menjadi satu. Termasuk isi-isinya. Termasuk isi-isinya. Yang masin bercampur dengan yang tawar, semuanya meluap nanti. Ini bagian dari prosesi hari kejadian hari kiamat. Karena hari kiamat itu mengkhawatirkan, maka dia sebenarnya bagian dari azab. Jadi hanya hari kiamat itu sebenarnya bagi orang mukmin, kita nggak akan pernah, atau orang mukmin tidak akan pernah hadir pada hari kiamat itu. Bonus jadi Ustaz ya. Semua orang mukmin akan sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari itu kejadian. Jadi yang menyaksikan hari kiamat, yang menyaksikan apa yang nanti kita sebutkan ini, Huru-hara itu Ustaz. Huru-haranya ini adalah orang-orang, bukan orang-orang baik. Bukan orang-orang baik. Jadi insya Allah semua orang mukmin, semua orang muslim yang baik-baik sudah diwafatkan sebelum kejadian seperti ini. Karena hadir dalam prosesi hari kiamat itu sendiri bagian dari azab. Nah, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga
Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat. Ini adalah kejadian pasca tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tiupan sangkakala yang pertama itu menandai hancurnya alam. Menandai hancurnya alam. Barulah setelah itu, setelah semua alam hancur, setelah semua makhluk meninggal, mati, wafat, barulah nanti ada tiupan sangkakala yang kedua. Nah, saat tiupan sangkakala yang kedua ini, ayat keempat, ayat kelima ini berlaku. Wa idzal quburu bu'sirat. Dan saat mereka-mereka yang sudah meninggal dunia ini dibangkitkan kembali dari wafatnya. Dalam sebuah hadis sahih digambarkan kira-kira cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkan itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan. Tetapi hujan yang Allah kirimkan ini bukan lagi hujan versi bumi. Karena bumi sudah hancur. Kita akan pindah ke tanah lain, ke alam lain. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan. Kemudian setelah hujan turun akan muncul kira-kira jasad-jasad yang selama ini terpendam dari zaman Nabi Adam sampai terakhir sekali orang meninggal dunia, sebagaimana tumbuhnya rerumputan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih lagi, Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan tubuh manusia itu dari bagian dari tubuh kita yang tidak akan pernah hancur. Itulah yang disebut kalau di dalam bahasa hadis dengan ajbuz zanab. Ujung tulang punggungnya manusia. Tulang ekor, ujung tulang ekor manusia ini tidak akan pernah hancur, dan dari dialah nanti, dari ujung tulang ekor inilah nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia. Ya, chipnya itu. Chip jadi itu. Itu chipnya itu. Walaupun bagaimana tidak akan hancur itu, Ustaz. Tidak akan hancur. Itu luar biasa itu, Allah Akbar. Itu black box-nya kira-kira. Itu black box-nya pesawat gitu ya. Setiap orang pasti ada itu, Ustaz. Setiap orang pasti ada. Termasuk orang yang dibakar, orang yang segala macam itu ada. Tapi kita nggak bisa memastikan yang persis yang mana itu. Tapi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim disebutkan itu. Dari sana nanti akan dibangkitkan lagi. Nah, memang saat kita dibangkitkan lagi itu, kata Rasulullah SAW, yuhsyaru an-nasu yaumal qiyamah. Manusia itu nanti akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan hufatan, tidak pakai alas kaki, uratan, tidak pakai baju, maksudnya posisinya seperti bayi baru lahir, dan gurlan. Dia tidak disunat. Jadi persis akan dibangkitkan seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Bayi besar barangkali, Ustaz. Bayi besar. Ada ceritanya, Ustaz. Kita yang tinggal di bumi mungkin akan berpikir, dengan kondisi seperti itu, apakah kita ini tidak saling jingok, Pak Ji? Nggak sempat lagi kalau Ustaz. Tidak sempat lagi. Nak saling jingok itu tidak sempat lagi. Ini huru hara hari kiamat itu membuat kita tidak sempat lagi untuk saling kolak tadi. Sama seperti orang kebakaran, nggak sempat lagi. Tidak sempat lagi. Ya. Dulu di dosen kalau ada kebakaran, yang keluar rumah tidak pakai sarung kan? Yang keluar rumah tidak pakai baju, tidak sadar lagi, padahal baru kebakaran itu kan. Yang dari hotel-hotel juga, Ustaz. Tidak kodak lagi, nak mikir ke yang seperti itu. Nah, seperti biasa, ini touch ya. Ini sentuhan pertama pola Al-Quran kalau ingin memberikan nasihat kepada kita, dia akan mengungkapkan hal-hal yang sangat luar biasa. Setelah itu baru masuk kira-kira ke titik poin yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Pak Haji
Pak Haji Najib. Baru kita masuk ke ayat kelima atau belum, kita yang keempat tadi. Ya. Jadi sekarang baru dibangkitkan dari alam kubur. Setelah kita dibangkitkan semua dari alam kubur dalam posisi yang seperti yang tadi kita sebutkan, barulah kemudian setelah itu kita akan menuju ke ayat kelima, di mana kita semua nanti akan masuk dalam hari penghitungan, yaumul hisab. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah semua kita nanti menerima kitab catatan amal baik dan kitab catatan amal buruk, barulah kita semua akan sadar bahwa sesungguhnya kita semua menyadari semua apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, baik dari perbuatan-perbuatan baik maupun dari perbuatan-perbuatan buruk. Alimat nafsum ma qaddamat liqad. Sekarang ini kita hanya bisa menduga-duga sekarang ini. Kita tidak tahu catatan akhir kita itu seperti apa. Sekarang ini kita sifatnya menduga-duga. Disinilah ada roja, ada harapan. Disinilah juga ada khauf, ada rasa khawatir. Jangan-jangan catatan amal kebaikan kita itu, misalnya amal baik kita tidak diterima, amal buruk kita pasti diterima. Jangan-jangan juga amal kebaikan kita diterimanya separuh misalnya kan. Tapi keburukan kita belum ada yang diampuni misalnya. Di sini harap-harap cemas itu di sini. Roja wa khaufnya di sini. Nah, saat kita sudah menerima itu dan masih di padang mahsyar itu, disitulah akan bertambah kebingungan yang berikutnya. Di padang mahsyar itu, kebingungan kita semakin dahsyat. Karena semakin dahsyat, akhirnya semua kita nanti akan sama-sama menghadap ke Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, cobalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya padang mahsyar yang sekarang ini kita tidak enak berada di sini, supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengakhirinya. Kata Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah hadis sahih, saya enggak mampu. Saya nyerah kira-kira. Pergi ke yang lain saja. Pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Nanti semua kita akan pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga ngomong enggak ada. Saya juga nyerah. Saya nyerah. Kalau di dalam hadis itu disebutkan, kalau Nabi Adam menyebutkan, saya malu. Saya sendiri pernah tergoda dengan rayuan iblis. Jadi saya enggak mau. Tahu diri di Ustadz ya. Saya enggak mau. Nabi Nuh di sebagian riwayat tidak disebutkan. Misalnya tidak disebutkan kenapa beliau nyerah. Tapi dugaannya beliau nyerah, beliau tahu diri juga. Anak saya sendiri kira-kira dulu di bumi nggak bisa saya selamatkan. Saya nyerah. Coba pergi ke yang lain. Nanti kita semua akan pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di Nabi Ibrahim tidak disebutkan apa ininya. Kira-kira nyerahnya itu apa? Kemudian kata Nabi Ibrahim, saya nyerah. Coba pergi ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga ngomong enggak. Saya walaupun badan besar cak ini juga enggak bisa. Saya enggak mampu. Saya malu. Ya, di sebagian riwayat disebutkan. Apa disebutkan apa tidak ya? Tapi dugaan saya kasus di mana Nabi Musa waqaza, saat dia mendorong ada dua orang yang sedang bertikai, akhirnya gara-gara dorongan Nabi Musa itu akhirnya orang itu jatuh kemudian meninggal. Dugaannya seperti itu dugaannya. Padahal Nabi Musa itu bukan ngoconian, bukan maji. Melerai kira-kira jadilah woi kamu ribut ini kan. Nah, melerai itu kan. Nah, saat melerai ini nyampak, mati lah juga kan. Nah, mana mending ngoconian itu kan. Jadi dia melerai, jadilah kamu ribut ini kan. Nah, itu kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam tidak ada. Coba ke Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, sama baik, jangan kaku, aku juga tidak.
tidak mampu. Akhirnya kata Nabi Isa alaihissalam, coba pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sebut dengan asy-syafa'atul kubra, syafaat yang paling besar, syafaat kubra. Nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sujud, dan saat beliau sujud itulah nanti firman Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Nabi Muhammad angkat kepalamu, wa qul yusma, ngomonglah nanti kami akan dengar, was'al tu'ta, mintalah nanti akan kami beri, wasfa' tu syafa', dan berilah syafaat nanti akan kami kabulkan syafaat itu. Ini syafaat kubra dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya kita masuk ke ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Jadi setelah kita semua diberikan gambaran tentang huru-hara hari kiamat, kemudian permulaan di padang mahsyar, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua. Khususnya ini sebenarnya pertanyaan ini khususnya kepada orang-orang kafir pada waktu itu di zamannya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi insan di sini, manusia pada ayat ini itu lebih kepada orang kafir. Walaupun boleh juga ayat ini kita sadari untuk kita juga. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai umat manusia, apa yang kira-kira membuatmu terperdaya sehingga engkau bermaksiat mendurhakai Tuhanmu yang maha mulia. Karim di sini disebutkan karim, Tuhanmu yang maha mulia. Kira-kira ini bahasa kitanya. Kenapa kamu terhadap Tuhan yang sudah sangat baik itu malah durhaka, malah diimbali dengan kedurhakaan? Ini kira-kira kalau kita bawa ke dalam konteks yang lebih kecil, misalnya dalam kehidupan keluarga, ngaponian terhadap ibu dan bapak kamu yang lah baik hati itu, yang lah susah mengasuh, merawat, menggendong segala macam, tiba-tiba sekarang kamu durhaka, tiba-tiba sekarang kamu bersuara besar, tiba-tiba sekarang semuanya serba salah, tiba-tiba sekarang kamu malah menyakiti hati orang tua, menyakiti fisik orang tua. Kira-kira gambaran kecilnya begitu. Nah, ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuatmu terperdaya sehingga akhirnya menjadikanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang sudah sangat baik hati itu? Ma gharraka birabbikal karim. Baik hatinya itu seperti apa baik hatinya itu? Salah satunya baik hatinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah allazi khalaqaka, yang sudah menciptakanmu. Jadi saat sepasang orang tua kita yang sudah menikah itu merencanakan kehamilan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu sebenarnya karena Allah Subhanahu wa taala maha baik, akhirnya proses pembuahan itu jadi. Ini ada dokter Fahmi, ada dokter yang lainnya. Bagaimana misalnya proses bayi tabung itu ya. Itu harganya mahal ya dokter ya. Ada yang 300 jutaan ya. 300 jutaan. Kalau dulu miliaran sebelumnya itu. Itu belum tentu jadi itu. Tidak ada yang bisa menjamin pasti jadi, tidak ada. Teman saya ada yang sampai 3 kali gagal. 1M berarti itu. Itu 1M. Jadi nggak ada yang bisa memastikan walaupun dibantu dengan teknologi, nggak ada yang bisa memastikan 100% barang ini jadi, enggak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala
maha baik. Jadinya itu karena Allah Subhanahu wa taala maha baik. Allazi khalaqaka. Kemudian fasawwaka. Saat pembentukan anatomi tubuh di dalam rahim ibu itu 100% tidak bisa dibuat-buat oleh manusia, tidak bisa. Tidak bisa dibuat-buat. Bagaimana dari pertemuan sperma dengan ovum ini, tiba-tiba bentuknya itu jadi kepala, jadi mata, jadi telinga, jadi hidung, jadi tangan dengan jari yang 5, ada kemaluan, ada organ di dalam tubuh, ada saraf. Demi Allah itu nggak bisa dilakukan oleh siapapun, nggak bisa. Nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Secanggih-canggihnya teknologi sekarang ini ada teknologi orang buat robot sekarang ini. Dari Cina. Itu masih jauh. Masih sangat jauh sekali dari konstruksi tubuh manusia. Masih sangat jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, karim tadi, maha baik, itu semua terjadi. Jadi banyak orang yang nanti akan tersadarkan betapa memang di bumi ini ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka semua memikirkan anatomi tubuh mereka sendiri. Memikirkan itu semua. Ada dokter saraf kita. Saya yakin keimanan dokter saraf itu melebihi kita semua. Pak Dokter Iwan. Dokter kandungan juga begitu. Saya yakin keimanan dokter kandungan melebihi kita semua karena mereka menyaksikan. Lengkap di sini. Ada dokter mata juga, dokter penyakit alam itu Pak Taufik. Mana Pak Taufik? Dokter Taufik. Pak Taufik. Kemarin ketemu di rumah sakit umum. Lengkap jadi sini Ustadz. Jadi saya kira untuk menjadi orang yang beriman itu tidak harus ustadz. Tidak harus ustadz. Justru ahli-ahli saintis, ahli-ahli biologi, ahli kesehatan. Mereka sangat berpeluang untuk beriman melebihi keimanannya para ustadz. Punya peluang ke sana. Jadi saya ulangi, allazi khalaqaka fasawwaka, kemudian dia menyempurnakan anatomi kita ini, kemudian fa'adalak. Kemudian saat kita semua ini dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing, kemudian tiba-tiba kita semua ini jadi ganteng seperti ini. Fa'adalak, jadi ganteng semua. Punya rambut model yang berbeda, gitu kan? Ganteng semua kita ini. Jadi itu saja modalnya di 2 ayat yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Najib. Modal 1 ayat ini saja, modal ayat yang ke-7 ini, kalau kita memikirkannya, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dengan kita sehingga akhirnya jadi kita seperti ini. Jadi kita seperti ini. Ini saya ngangkat tangan, gerak-gerak tangan seperti ini saja. Ini kalaulah bukan karena teknologi Allah Subhanahu wa taala dari semua yang ada di muka bumi, nggak bisa. Coba robot dibuat seperti ini, nggak bisa robot dibuat seperti ini. Nggak bisa. Tiba-tiba langsung saya kasih jempol, nggak bisa secepat itu kalau robot. Dan memang sampai sekarang belum ada yang bisa seperti itu. Belum ada. Kita geleng-geleng seperti ini. Nggak ada yang bisa. Itu luar biasa sekali baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kira-kira kalau kita mau berpikir di sini, kenapa akhirnya kita malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dulu ke ayat ke-8. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Masih kaitannya dengan tubuh manusia. Saat kita ini semua sudah lahir, kemudian kita besar, akhirnya kita semua ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Misalnya laki-laki dan perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian dari sisi kemiripan. Ada yang kulitnya mirip ibunya, wajahnya mirip bapaknya misalnya. Ada yang mirip bapaknya galau, ibunya udah kate. Kadang-kadang ada ibu yang protes.
Kami ibarat kata hamil 9 bulan, melahirkan, menyusui segala macam, kira-kira dapat capeknya, bin bapaknya mirip bapaknya pula kan. Anak siapa? Ya anak bapaknya kan. Mirip bapaknya kan. Mirip bapaknya. Jadi itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan model-model Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu. Itu tidak kekurangan model, tidak kekurangan bentuk. Di bumi ini sekarang ini ada sekitar 1,7 miliar. Coba dibariskan semuanya. Beda semua. Ada mirip, tapi mirip, enggak sama, beda semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak kekurangan stok model. Stok modelnya. Enggak kekurangan stok model. Nah. Kita misalnya para desainer termasuk para arsitek bangunan kadang-kadang duplikat aja. Yang pernah dia bangun di Jawa, dia taruh di sini kan. Capek soalnya bikin model baru itu capek kan. Capek. Tapi Allah Subhanahu wa taala setiap kali ada bayi yang lahir, modelnya model baru. Nah, itu luar biasanya. Terus kallabal tukazzibun. Sesungguhnya kalian semua, wahai orang-orang yang tidak beriman tadi, kalian sudah mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Wa inna alaikum lahafizin. Padahal di sisi kalian itu ada malaikat yang terus membersamai kalian. Kiraman katibin. Malaikat ini adalah malaikat yang mulia, kiraman. Dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya adalah katibin, dia mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan huru-hara hari kiamat, kemudian menyadarkan bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan kita semua, kemudian setelah itu Allah memberikan kabar. Jadi Ustadz, bahwa kiraman katibin sesungguhnya itu nama tugas, bukan nama malaikat yang seperti kita kenal itu ya. Kiraman katibin itu sifat, adjektif. Malaikat yang mulia yang tugasnya menuliskan amal baik, amal buruk. Memang bukan nama malaikat, bukan nama, itu sifat. Malaikat itu dia mulia dan dia juga tugasnya menuliskan, mencatat amal baik dan amal buruk. Karena malaikat itu terus membersamai kita, makanya memang ada anjuran kita juga harus memuliakan malaikat yang berada mengelilingi kita semua ini. Salah satu bentuk cara kita memuliakan mereka adalah, ini digambarkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, agar supaya kita dimanapun tempatnya, usahakanlah untuk menutup aurat. Sekurang-kurangnya ada yang masih ditutupi. Misalnya saat kita ke kamar mandi, sekurang-kurangnya kamar mandinya itu ada tebengnya. Kalau dulu misalnya di padang pasir, orang kalau ke kamar mandi, ke WC kira-kira itu tebengnya misalnya batang atau tebengnya untanya mereka sendiri misalnya kan. Jangan terlalu terbuka seperti itu. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan memang tugasnya mencatat. Lalu kemudian nanti ada muncul pertanyaan. Kalau seandainya kita di dalam hati terniat untuk berbuat baik, dari mana para malaikat itu tahu? Ini di tafsir yang lain, di dalam tafsir Al-Qurtubi ada disebutkan bahwa manusia itu kalau di dalam hatinya ini ada niatan pengen berbuat baik, itu nanti malaikat itu akan mencium aroma segar, mencium aroma wangi kira-kira. Nah itu langsung dicatat oleh malaikat. Berarti orang ini ada Niat baik, luar biasa. ada kepingin berbuat baik ini dicatat.
sampai akhirnya dia melakukannya, dicatat lagi nomor 2, itu poin-poin nomor 2. Jadi poin nomor 1 niat berbuat baik, poin nomor 2 niat baiknya sudah digawikan. Itu cirinya atau itu caranya bagaimana para malaikat mengetahui kalau kita berniat pengen berbuat baik dan langsung dicatat sebagai amal kebaikan. Ya'lamuna ma taf'alun. Termasuk sangka baik juga Ustaz ya. Iya, semua yang baik-baik, semua yang terdeteksi di dalam hati kita ini selagi dia adalah baik-baik, dia akan dicatat bagian dari amal kebaikan. Jadi tubuh kita ini di alam malaikat sana itu tercium aroma segar, aroma wangi saat kita ada niatan baik. Luar biasa. Luar biasa. Saya lanjut dulu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru memberitakan kepada kita tentang ujung dari segala hal yang tadi kita sebutkan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik nanti akan kembalinya juga ke tempat yang baik. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang buruk nanti juga kembalinya juga ke tempat yang buruk. Yaslawunaha yaumaddin. Mereka nanti akan disiksa di hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Dan saat hari penyiksaan itu, sehari pun mereka tidak akan pernah absen. Maksudnya tidak pernah istirahat. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian semua apa itu hari kiamat? Ini sebenarnya pertanyaan untuk menegaskan ulang bahwa hari kiamat itu memang benar-benar ada. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari di mana tidak ada satu manusia pun yang punya kuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya pada hari itu kita semua ini pendatang. Kita misalnya pejabat pemerintahan di desa kita, di dusun orang lain. Kita duduknya mah ini kan. Bukan pejabat kita. Sama, semua mereka yang berkuasa di muka bumi ini, saat bumi ini hancur kita pindah ke alam akhirat, kita semua ini lepas semua. Enggak ada lagi yang berkuasa di sana. Semua kuasa itu akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujung dari surat Al-Infitar. Nah, ma'asyiral muslimin jemaah i'tikaf di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kaitannya dengan saat Allah Subhanahu wa taala sudah menyadarkan kepada kita semua bahwa kita ini diciptakan dengan kondisi yang paling baik yang harusnya kita syukuri. Sekali waktu an Jubair bin Nufair an Yusr ibn Hijaz al-Qurashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa yauman fi kaffihi. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berludah di tangannya. Jadi di tangan beliau itu ada air liur sedikit. Kemudian fawadha'a 'alaiha usbu'u. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan ujung jari beliau di air liur itu tadi. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda. Qala Allahu azza wa jalla. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan seperti ini. Ini hadis kursi. Ibna Adam, wahai umat manusia, wahai umat Nabi Adam, wahai anak Nabi Adam. Anna tu'jizuni. Bagaimana mungkin kalian bisa mengalahkan saya? Wa qad khalaqtuka min misli hazihi. Sedangkan kalian semua saya yang menciptakannya itu dari air seperti air liur ini. Jadi bagaimana mungkin kalian nanti di hari kiamat mampu mengalahkan saya? Nggak mungkin. Kalian tuh diciptakan dari air yang seperti ini loh gitu.
hatta idza sawaituka wa addaltuka, hingga akhirnya saya sempurnakan anatomi tubuh kalian, hingga akhirnya saya baguskan bentuk kalian. Masyaita baina burdaini, kalian semua berjalan dengan penuh kesombongan. Walil ardi minka wa'id, padahal bumi nanti menjadi tempat pulang kalian. Fajama'ta wa mana'ta, lalu kemudian dengan tubuh yang kekar, yang bagus, yang sempurna tadi, kalian di muka bumi mengumpulkan banyak harta. Wa mana'ta, dan kalian pelit kikir, menghalangi itu semua dari berbagi kepada masyarakat yang lain. Hatta idza balagatit taraqi, hingga akhirnya nyawa kalian sudah berada di ujung tenggorokan. Kulta, barulah kalian ngomong, atasaddaku, aku nak sedekah, aku nak berbuat baik. Anna awanus sadaqah, di mana lagi waktu berbuat baik kalau sudah di ujung tenggorokan seperti ini. Ini hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir saat menjelaskan ayat ini. Maksudnya memang kita dengan tubuh yang sangat sempurna ini, dengan otak yang cerdas ini, sekiranya memang ada banyak kebaikan-kebaikan khairat dunia, kebaikan-kebaikan dunia yang bisa kita kumpulkan dengan kita, maka janganlah kiranya itu semua membatasi kita, menghalangi kita untuk kemudian akhirnya kita kembali mengeluarkan itu untuk kebaikan yang berada di sekitar. Nanti kalau seandainya ruh sudah berada di tenggorokan ini, barulah biasanya nanti ada penyesalan. Kalau sudah ruh ada di sini. Dan omongan Allah Subhanahu wa taala ini berlaku untuk siapa saja. Termasuk untuk misalnya dulu yang pernah mengaku Tuhan, Fir'aun misalnya. Fir'aun itu kan Gerot. Gerot itu seluruhnya ado dengan dia. Duit ado dengan dia, kerajaan ado dengan dia, melawan ado dengan dia, seluruhnya ado dengan dia. Bahkan akhirnya dia mengaku Tuhan dan dia bisa menghidupkan dan mewafatkan dengan cara dia panggil orang, dia bunuh orang, itu mati berarti. Dia lepaskan orang, berarti dia hidup itu kan. Nah ini Gerotnya nih. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala hendak menghinakan orang. Jangankan di akhirat, di bumi saja Allah Subhanahu wa taala menghinakan. Akhirnya kita semua tahu Fir'aun yang gagah itu akhirnya meninggal dunianya tenggelam kan. Mungkin tenggelam itu masih terhormat Pak Haji. Kalau bahasa orang Ogan Ilir, dia meninggalnya teberak. Jadi meninggalnya itu teberak. Alang kegerotnya uang itu, alang ke kuatnya orang itu, alang ke super gagahnya orang itu, matinya itu berat. Jadi kecilnya, jadi bacaan itu kecilnya. Belum nanti di akhirat, ini di bumi, kita berbicaranya di bumi. Sehina itu dan segampang itu, tidak sesuai dengan kegagahan. Mati itu berat itu kan, tidak sesuai dengan kegagahan. Kalau matinya misalnya tarung di medan perang, masih gagah lah. Ini mati itu berat. Dimakan buaya pula Ustaz. Matinya itu berat. Kira-kira itu gambaran umum dari makna surat Al-Infitar yang bisa kita jelaskan di waktu yang singkat ini. Di sisa waktu mungkin kita buka tanya jawab atau mungkin ada sifatnya pengembangan lain dari jamaah seputar surat Al-Infitar yang tadi kita sebutkan. Alhamdulillah Ustadz, jadi semakin sadarlah kita Ustadz betapa kebesaran Allah itu ya. Kebaikan Allah dengan umatnya, tapi kita juga kadangkala ada di antaranya yang maksiat. Makanya saya waktu itu basah mata saya, tidak sadar. Dan juga tentunya untuk mendapat di akhirat nanti tentu kita harus banyak berbuat baik intinya Ustaz. Jadi menyadarkan kita jangan sombong, jangan pelit. Nah kita buka sesi kalau ada yang masih perlu penjelasan, silakan menambah wawasan ini. Dari Tulung Serapan ada, silakan Pak bertanya. Masuk kita jadilah.
Jangan terharu gitu aja ya, karena itu. Silakan Dokter Iwan, sebagai dokter saraf, ada? Luar biasa Ustaz. Jadi ini mendapat penjelasan yang luar biasa yang menyangkut akhirat. Ini nggak ada yang bertanya Ustaz. Apa karena ketakutan? Apa karena siap? Bagaimana ini Ustaz? Kira-kira komennya. Yang mana? Yang jamaah ini enggak ada. Dan memang kita kalau berbicara tentang perkara gaib, memang tidak banyak referensi. Jadi mungkin tidak sebanyak pertanyaan kalau kita berbicara tentang realita kita sehari-hari. Karena ini kaitannya dengan memang alam gaib. Saya sendiri juga secara referensi kalau berbicara tentang akhir zaman, tentang hari kiamat, juga tidak terlalu banyak sebenarnya saya pribadi referensinya. Belum terlalu banyak maksudnya. Jika dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang lain yang mungkin bisa menggambarkan lebih banyak ya tentang huru-hara hari kiamat itu. Tapi di medsos kita sering baca orang menantang Tuhan, menantang Allah. Mungkin ada contoh-contoh kejadian pernah dengar tentang bagaimana orang menantang Allah, menantang Tuhan. Dulu ada cerita yang di bus cewek di Mesir itu ya. Tahu-tahu dia keluar dari mobil dan hangus. Coba kalau katanya kalau ada Tuhan, silakan sekarang. Itu Ustaz. Ada yang lain mungkin. Ya, saya kira kasus-kasus seperti itu terutama di umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu banyak sebenarnya. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan umat Nabi Muhammad SAW, kasus seperti itu di umat Nabi Muhammad cenderung lebih sedikit. Karena memang ada semacam penundaan azab untuk umat Nabi Muhammad SAW itu sampai akhirnya di negeri akhirat. Ada istidraj itu Ustaz gimana ya? Ya, kalau istidraj dia kasusnya beda lagi. Kalau istidraj itu orang yang aslinya dia ahli maksiat, kemudian dia merasa bahwa semakin dia bermaksiat, semakin dia enak hidupnya, semakin lapang rezekinya, semakin bahagia nampaknya, gitu kan. Itu sengaja diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya waktu penguluran ini selesai dan orang yang diberikan waktu tempo ini tidak sadar dan tidak segera bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka nanti biasanya Allah Subhanahu wa taala akan menariknya lebih kencang. Dan tapi itu memang sifatnya kasuistik. Kasuistik itu maksudnya tidak bisa digeneralisir. Tidak berlaku untuk semua orang. Ada orang yang akhirnya walaupun ditunda, akhirnya dia meninggal dunianya biasa-biasa saja. Ya, tapi nanti di akhirat. Tapi nanti di alam barzakh, di kubur. Tapi walaupun dia kasuistik, kita bisa menjadikan dia sebagai i'tibar, sebagai pembelajaran bahwa ada orang yang dulunya dibiarkan, akhirnya ditarik lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cenderung kasusnya banyak atau lebih banyak minimal daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya adalah penundaan. Jadi jangan sampai dihukum segera di sini. Walaupun kita sebagai manusia kadang-kadang pikiran kita ini lebih jelek daripada pikiran Tuhan, ya kan? Kalau melihat ada orang yang jelek, pengennya itu sekarang lah wong itu kita saksikan. Sekarang lah kita tuh pengen menyaksikan layaknya Fir'aun seperti itu kan. Nah, padahal wallahu alam bisawab, Allah Subhanahu wa taala punya kuasa dan punya kehendak sendiri. Tapi ada orang juga kita sering mendengar menghukum, mengklaim seorang itu kalau dia berbuat tidak sesuai dengan keinginannya, Ustaz, neraka kau. Gimana itu Ustaz? Iya, sebagai sebuah begini. Di dalam kaidah dasar tauhid, kita tidak boleh menunjuk satu orang bahwa dia neraka.
Itu sering kita dengar Ustaz ya. Iya, justru disitulah sebenarnya koreksiannya. Kita boleh ngomong tentang neraka dan surga, sifatnya umum. Misalnya, kalau model banyak dosa seperti ini, neraka ujungnya. Berarti kan untuk orang yang banyak dosa. Bukan untuk fulan bin fulan, bukan. Jadi semua hal yang sifatnya menghakimi di dunia, bahwa fulan neraka, fulan surga, saya kira itu terlalu cepat. Hak prerogatif Allah. Itu nanti haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kita bisa ngomong, misalnya mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya neraka, bisa. Tapi itu kan umum sifatnya kan? Kita tidak menunjuk satu nama. Seperti itu. Termasuk juga untuk mengatakan orang surga, fulan masuk surga, itu sebenarnya babnya adalah bab doa. Jadi kalau kita ngomong misalnya surga lah itu fulan itu kalau meninggal dunia, itu kita dalam bab doa. Insya Allah kita mendoakan ujungnya itu surga. Kira-kira seperti itu. Karena kita tidak bisa memastikan apakah memang benar catatan amal baik dan amal buruknya nanti di akhirat sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh kita di bumi. Walaupun kita tetap berharap dugaannya seperti itu. Dan ada juga orang Ustadz sering mengatakan dia yang terbaik. Itu saya banyak dengar. Seolah orang itu salah semua Ustadz. Dialah yang terbaik. Mempersepsikan orang yang itu ya tidak sama dengannya. Bahwa apa yang dilakukan orang itu seolah-olah salah. Itu ada juga ya. Termasuk kesombongan juga mungkin Ustadz. Iya, yang seperti ini kalau kita berbicara tentang mengaku-ngaku bahwa dirinya yang terbaik, saya kira memang itu babnya adalah bab kesombongan juga, bahwa menilai dia yang terbaik dan yang lain salah. Di mana saja, termasuk dalam level keimanan, juga dalam level bersyariat, saat kita melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita tidak mengklaim bahwa apa yang kita lakukan ini yang paling bagus, bahwa yang lain salah. Kecuali Rasulullah SAW yang memang dalam beberapa hadis sempat ngomong, misalnya ada sebagian sahabat yang tidak mau menikah, ada sebagian sahabat yang tidak mau tidur, ada sebagian sahabat yang tidak mau makan, pengen puasa terus supaya dapat bertakwa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya yang paling bertakwa, ana atqakum, saya orang yang paling bertakwa. Tapi saya makan, saya minum, saya puasa. Tapi saya tidur juga, saya bangun malam, iya, tapi saya tidur juga. Dan saya juga menikah. Jadi Rasulullah SAW sebagai seorang pribadi, Nabi, berhak ngomong seperti itu. Tapi setelah Rasulullah SAW tidak boleh ada orang yang mengklaim bahwa dirinya paling benar dan paling bertakwa, paling berilmu, paling bagus. Nah, saya kira itu adalah hal-hal yang harus diluruskan supaya kita tidak punya sifat seperti itu. Ini dalam konteks pengalaman saya dengan kawan-kawan Ustadz mengurus masjid ini. Iya. Itu banyak sekali yang curiga, apalagi sekarang dengan pembangunan yang ya di atas rata-rata lah dari kebiasaan. Banyak yang curiga, wah ini ketua ini makan netak dewek, kocok dewek katanya, bagi dewek ini ya, bahasa Palembangnya. Ini yang maksudnya menyadarkan orang bahwa supaya mereka sadar bahwa untuk kebaikan itu. Ya, saya kira mekanisme organisasi tetap harus dijalankan, misalnya pelaporan, masuk, keluar, segala macam. Nah, setelah kita lakukan bahwa inilah real yang terjadi, saya kira semua hal yang diomongkan di luar itu akan terjawab dengan apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita keluarkan. Saya kira akan menjawab dengan manajemen betul itu kepemimpinan. Tapi justru yang bilang itu yang jarang ke masjid Ustaz. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya selaku takmir masjid merasakan itu, tapi kita sudah terbuka ya di WA, tapi yang jarang ke masjid malah banyak hal-hal yang menyampaikan yang memberikan tantangan yang bagi kita. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan Ustadz, kita luar biasa, Ustadz ini kandidat doktor ya, luar biasa, kita berdoa semoga dengan ilmu yang akan diraih nantinya beliau ini akan banyak memberikan berkah, pencerahan kepada kita semua. Amin ya Rabbi. Mungkin sedikit saya menutup ini Ustadz. Yeah.
dengan At-Tin yang ayat 45-46. Saya sebutkan bahasa Indonesianya. Kalau saya sebutkan bahasa Arabnya, bagai bahasa kami itu menjual parang di dusun Meranjat, Ustaz. Nggak laku. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kamu kembali ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Saya kira itu ada kaitan Ustadz ya. Mungkin sebelum Ustadz menutup terakhir ada komen sedikit untuk kesimpulan saya. Silakan Ustadz. Iya, saya kira baik di Al-Infitar, baik di Wat-Tini Waz-Zaitun, kita semua diingatkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia dalam kedudukan yang sangat terhormat, dalam bentuk yang sangat terhormat. Kiranya keterhormatan itu janganlah akhirnya membuat kita pada akhirnya terjerumus ke tempat yang paling hina karena kesalahan kita, karena keingkaran kita, karena durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang ngomong ini Pak Haji. Dulu ada kiai di Indonesia ini, dia pengen diberi orang doktor honoris causa. Dan dia enggak mau. Dia ngomong begini, biarlah saya kiai saja. Karena saya khawatir nanti, bukan khawatir, karena katanya begini, enggak enak nanti. Doktor tapi masuk neraka. Mana itu Jadi dia nolak diberi gelar doktor honoris causa itu. Mungkin gelar doktor itu adalah gelar terhormat. Kalau ada doktor masuk neraka itu kan menghinakan diri sendiri. Ini versi kiai itu kan. Gus Baha ini yang ngomong ini. Nanti bisa di searching, Dan itu pukulan sekali untuk kita ini, Maji. Yang dokter dan yang calon dokter. Alang kedak bagusnya kan. Lah sudah sampai pada level tertinggi strata pendidikan, tapi justru terjerumus pada level yang paling bawah dalam lembah kehinaan. Dan saya kira itu nasihat yang sangat bagus sekali. Jadi, kalau di kami DR itu di Sikoruma, Ustaz. Kira-kira itu Pak Haji penutupnya. Jadi kemuliaan yang sekarang ini sudah ada pada kita. Sebagai manusia kita sudah mulia, apalagi ditambah dengan embel-embel dokter, kiai segala macam. Saya kira kita tambah mulia, dan kiranya kemuliaan itu janganlah sampai membuat kita pada akhirnya justru terperosok ke lembah yang sangat hina, lebih hina daripada hewan sekalipun itu. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para viewers dan followers dari Aku Mataku dan MBR dari Masjid Baitur Rahman, galeri Al-Quran yang pertama di dunia, boleh di searching. Kami akan masih melanjutkan 3 kali kajian lagi. Mudah-mudahan akan dapat kita ikuti terus. Kami mohon maaf jika ada kehilapan-kehilapan, salah kata, salah tingkah. Pada Allah kami mohon ampun Ustaz, kita mohon ampun. Segala yang baik itu berasal dari Allah. Kalaupun yang jelek mungkin karena kesalahan kita sendiri. Kita akhiri dengan sama-sama membaca billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doa di luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.